Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Kencana Ungu dengan NIM 2348201126 dari kelas 5C Farmasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang alkaloid, glikosida, dan saponin. Yang pertama ada alkaloid. Alkaloid adalah sekelompok senyawa metabolit sekunder yang secara alami diproduksi oleh tumbuhan, meskipun juga ditemukan pada jamur dan mikroorganisme. Ciri utama alkaloid adalah adanya senyawa atom nitrogen yang biasanya berada dalam cincin heterosiklik. Karena bersifat basa, alkaloid dapat membentuk garam dengan asam. Banyak alkaloid memiliki efek farmakologis kuat sehingga sering digunakan sebagai obat, misalnya morfin, kafein, dan quinina. Adapun sifat-sifat dan klasifikasi alkaloid, yang pertama ada sifat-sifat alkaloid. Ada berasa pahit, bersifat basa, umumnya kristalin, larut dalam pelarut organik, dan membentuk garam dengan asam. Adapun klasifikasi alkaloid, yang pertama ada alkaloid sejati. Mengandung nitrogen dalam cincin heterosiklik dan berasal dari asam amino, contohnya morfin dan strychnine. Yang kedua ada protoalkaloid, mengandung nitrogen tetapi tidak dalam cincin heterosiklik, contohnya efedrin. Yang ketiga ada pseudoalkaloid, tidak berasal dari asam amino tetapi tetap mengandung nitrogen, contohnya kafein. Adapun biosintesis alkaloid yaitu berasal dari asam amino melalui reaksi dekarboksilasi, diikuti metilisasi dan oksidasi, dan dikatalisis oleh enzim. Biosintesis alkaloid umumnya dimulai dari asam amino seperti lisin, tirosin, triptofan, dan ornitin. Asam amino ini mengalami reaksi dekarboksilasi menghasilkan amina, kemudian mengalami serangkaian reaksi enzimatik seperti metilasi, oksidasi, dan siklisasi, sehingga terbentuk struktur alkaloid yang kompleks. Yang kedua ada glikosida. Glikosida adalah senyawa yang tersusun atas dua bagian, yaitu bagian gula, yang nama lainnya glikon, dan bagian bukan gula atau aglikon. Kedua bagian ini dihubungkan oleh ikatan glikosidik. Glikosida tidak aktif secara biologis sebelum terhidrolisis. Namun setelah hidrolisis, aglikon yang dihasilkan dapat menunjukkan aktivitas farmakologis. Dan adapun sifat-sifat dan klasifikasi dari glikosida. Yang pertama ada sifat-sifat glikosida, yaitu tidak mudah menguap, umumnya larut dalam air, stabil dalam kondisi netral, mudah terhidrolisis, dan rasa pahit atau manis. Adapun klasifikasi glikosida yang terbagi dua. Yang pertama ada glikosida berdasarkan aglikon, yaitu glikosida jantung, glikosida anthraquinone, dan glikosida flavonoid. Yang kedua ada glikosida berdasarkan ikatan, yaitu O-glikosida dan C-glikosida. Berdasarkan jenis aglikonnya, glikosida dibedakan menjadi beberapa kelompok, seperti glikosida jantung yang berpengaruh pada sistem kardiovaskular, dan glikosida flavonoid yang berperan sebagai antioksidan. Berdasarkan jenis ikatan, O-glikosida lebih mudah terhidrolisis dibandingkan C-glikosida yang lebih stabil. Dan adapun biosintesis glikosida yaitu sintesis aglikon terlebih dahulu, pembentukan gula aktif, reaksi glikosilasi, dan dikatalis enzim glikosil transferase. Dalam biosintesis glikosida, bagian aglikon dibentuk terlebih dahulu melalui jalur metabolisme sekunder. Selanjutnya, gula aktif akan berikan dengan aglikon melalui reaksi glikosilasi yang dikatalisis oleh enzim glikosil transferase. Yang ketiga ada saponin. Saponin adalah glikosida alamiah bersifat surfaktan membentuk busa dalam air terdiri dari sapogenin gula banyak pada tumbuhan. Saponin merupakan kelompok glikosida yang memiliki sifat seperti sabun, yaitu mampu membentuk busa stabil bila dikocok dengan air. Saponin terdiri dari bagian aglikon yang disebut sapogenin dan satu atau lebih rantai gula. Senyawa ini banyak ditemukan pada tumbuhan dan berfungsi sebagai senyawa pertahanan.
Adapun sifat-sifat dan klasifikasi saponin, yaitu sifat-sifat saponin ada membentuk busa stabil, rasa pahit dan getir, larut dalam air dan alkohol, bersifat hemolitik dan memiliki aktivitas biologis. Adapun klasifikasi saponin terbagi dua, yaitu saponin steroid dan saponin triterpenoid. Di sini saya akan menjelaskan tentang saponin steroid memiliki inti struktur steroid dan banyak ditemukan pada tumbuhan monokoptil. Dan saponin triterpenoid memiliki inti triterpen dan pada umumnya ditemukan pada tumbuhan dikotil. Perbedaan struktur ini memengaruhi aktivitas biologis dan penggunaannya. Yang terakhir ada biosintesis dari saponin, berasal dari jalur isoprenoid, pembentukan skualen, siklisasi menjadi sapogenin, glikosilasi, dan enzim. Biosintesis saponin dimulai dari jalur isoprenoid melalui pembentukan skualen. Skualen kemudian mengalami siklisasi, membentuk struktur triterpen atau steroid yang menjadi sapogenin. Selanjutnya, sapogenin mengalami glikosilasi sehingga terbentuk saponin lengkap. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.